wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk memimpin doa ini, kumintakan kepada Muhammad Fajar Insan Pratama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Nah, kemudian Ibu akan mengabsen. Ahmad Mauladi Akhlak, Hadir. Amira, Hadir. Asya Azkia Khairul Irdina, Hadir. Yela Kutsia, Hadir. Mastika Murni, Hadir. Muhammad Amin Badali, Hadir. Muhammad Fajar Insan Pratama, Hadir. Muhammad Fajar Ismail, Hadir. Muhammad Rifal Akbar, Hadir. Nurel Maulida, Hadir. Rabiatul, Hadir. Rahman Hidayat, Hadir. Rafidatul Najwa, Hadir. Sauda, Hadir. Tiara Amelia, Hadir. Yafi Akis Dilkiste. Hadir. Alhamdulillah semuanya bisa berhadir. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu tentang akhlak tercela. Ayo, apa arti akhlak tercela? Anak yang tidak baik. Contohnya? Berbohong, tercela, mengadu domba, tercela, ya, mencuri, ya. Nah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 5, yaitu materi akhlak tercela, sifat kikir dan serakah. Yuk, siapa yang tahu kikir? Arti kikir pelit. Arti serakah? Rakus atau takwa. Nah, ya, untuk tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran hari ini, melalui pengamatan dan pemberian contoh, peserta didik dapat menunjukkan sikap membiasakan untuk menghindari sifat kikir dan serakah. Kemudian melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kikir dan serakah. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan bahayanya memiliki sifat kikir dan serakah dengan penuh percaya diri baik dan benar. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran kita, Ibu akan menyuruh kalian membuat sebuah kelompok, 4 kelompok. Dibikin 4 kelompok, 1 kelompok 4 orang. Untuk kelompok pertama, Jela, Mastika Murni, Rabiatul dan Rahman Hidayat sini. Untuk kelompok 2, Tiara Amelia, Khairul Irdina, Fajar Ismail,
Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah. Ya. Kemudian silakan kalian memperhatikan ini kita pelajaran kita tentang sifat kikir dan serakah. Kikir merupakan salah satu sifat yang sangat tercela. Kikir yaitu sikap tidak mau berbagi dengan orang lain. Orang kikir memiliki harta tetapi tidak digunakan untuk kepentingan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau membantu orang lain. Kikir punya harta tapi tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, kemudian harta benda yang kita dapatkan ini bukanlah hasil usaha kita sendiri, tapi juga hasil dari bantuan orang lain. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya serakah. Serakah adalah salah satu penyakit hati, yaitu sifat yang selalu menginginkan sesuatu yang lebih banyak walau harus mengorbankan orang lain. Tidak peduli apakah itu benar atau salah menurut agama. Kalau serakah mau lebih dari yang sudah dimiliki tanpa memikirkan itu benar atau salah. Nah, kemudian sifat kikir dan serakah ini dicerminkan atau dikisahkan dalam sebuah kisah. Nah, kisah Qarun. Kisah Qarun ini ada pada zaman Nabi Musa. Nah, kisah Qarun ini ada pada zamannya Nabi Musa alaihi salam. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memutarkan sebuah video tentang kisah Qarun yang tenggelam bersama hartanya karena ketamakannya. Silahkan kalian menyimak video atau cerita dari yang kalian tonton. Simak apa itu arti kikir, serakah, bagaimana cara menghindarinya, apa manfaat menghindarinya. Kisah tenggelamnya harta si Qarun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Qarun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yashan, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari, Qarun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikanku sedikit harta supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Qarun diberi kecukupan harta, dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Hari demi hari, kekayaan Qarun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Qarun berubah menjadi orang yang sombong dan ria atau suka pamer. Wahai Qarun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Qarun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa seizin Allah.
Berani sekali kau berkata seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi kemari. Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Korun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Hartaku sungguh sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Setiap hari, Korun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana, mengenakan pakaian mewah, dikawal oleh para pria perkasa untuk berkeliling memamerkan kekayaannya. Untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup hanya dengan satu pelayan yang berotot kekeh. Lihatlah Korun itu. Sekarang ia sangat kaya. Jubah yang dikenakannya melapiskan emas yang sangat berkilau. Benar saudara, tapi sayangnya dia sangat sombong. Ia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar tempatnya berjual beli emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemuiku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya apa? Aku tidak akan memberikannya sepeser pun kepadamu. Wahai Korun, tidak ingatkah masa lalu? Dulu kau begitu miskin, sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah wahai Korun. Itu masa lalu, wahai Musa. Semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Korun tetap bersikukuh, tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil semua harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkan, karena dalam setiap harta yang kita miliki, terdapat 2,5% orang miskin di dalamnya. Aku mengingatkanmu, jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti saat Allah memberikannya. Pergilah wahai Musa, kau hanya menggangguku. Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi wahai pelayan? Terjadi gempa bumi Tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku. Oh, mas-masku, berikan pujianku bagi dasar nyawaku yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi dua bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benarkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Korun ini, diantaranya jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri, karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baik kepada orang lain selama di dunia seperti bersedekah, karena amalan baik kita di dunia bisa menjadi penolong kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Halo teman-teman. Nah, itu tadi sebuah cerita tentang siapa? Tentang Korun. Korun yang sombong, sorakah, kikir. Nah, dia awal mulanya seorang yang sangat miskin. Lalu meminta bantuan kepada Nabi Musa untuk dimintakan doa kepada Allah supaya Korun itu memiliki harta. Lalu Nabi Musa berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya Qarun itu berjual emas, laku, akhirnya hartanya menumpuk banyak, dia menjadi seorang yang kaya raya. Tapi karena ketamakannya, karena serakahnya, karena kekikirannya, akhirnya Qarun tersebut tenggelam bersama hartanya. Itu membuktikan bahwa harta yang kita miliki kalau kita tidak sedekahkan, maka harta kita itu akan habis. Akan habis harta kita yang kita miliki. Tapi kalau harta yang kita miliki kita sedekahkan, maka harta kita itu akan semakin bertambah. Nah, untuk selanjutnya akan Ibu beri tugas kalian membuat peta konsep tentang cara menghindari atau manfaat menghindari sifat kikir dan serakah. Silahkan kalian buat peta konsep tentang manfaat menghindari sifat kikir dan serakah. Ibu beri waktu, silahkan kalian kerjakan. Ya, nama kelompoknya kalian tulis di samping atau di bawahnya. Silahkan tulis nama kelompoknya. Di sini tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dari bahan-bahan yang ada, silahkan kalian buat peta konsep yang telah ditentukan. Bagaimana kelompok 4? Berjalan lancar alhamdulillah.
kelompok 2. Untuk kelompok 1 silakan presentasikan, maju ke depan baca. Satu orang. Manfaat menghindari sifat kikir dan serakah. Terpuji dalam pandangan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala disukai dalam pergaulan dalam sesama berkata serangan hidup karena merasa cukup dan tidak selalu merasa kurang dengan rezeki yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah terpengaruh oleh sikap hidup mewah yang cenderung pada kubur nikmat. Silakan lihatkan. Nah, ini hasil dari kerja kelompok 1. Kemudian kelompok 2 perwakilan silakan maju. Untuk memperlihatkan kelompok 1 silakan tetap berdiri di muka. Kelompok 3 silakan maju. Untuk memperlihatkan kotak konsep yang telah dibuat. Kelompok 4 silakan maju. Harusnya dibaca, diperlihatkan hasilnya. 4 kelompok 3, kelompok 4. 1, 2, 3 dan perlihatkan. Nah, jadi inilah hasil kerja. Silakan ya, inilah tadi hasil kerja dari kelompok 1 kotak konsep. Manfaat menghindari kelompok 2, manfaat menghindari pendidikan dan serakah. Ini dari kelompok 3 dan ini dari kelompok 4. Silakan duduk kembali. Jadi apa tadi nak yang dimaksud dengan sifat pikir? Apa tadi pikir? Pikir artinya ya tidak mau berbagi dengan orang lain meskipun dia mempunyai harta yang banyak. Sedangkan serakah tidak merasa puas atau rakus, selalu ingin mendapatkan kelebihan lebih dari yang sudah dimiliki. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjawab soal. Nah, ini ada LKPD yang sudah Ibu buat. Nah, itu ada nama siswa, absen dan lain-lain, nomor absen. Nah, itu ada KD-nya, ada indikatornya, ada tujuan pembelajaran, terus ada petunjuk cara mengerjakannya, materi bahan ajarnya ada, itu dari cara menghindari sifat kikir, sifat serakah, terus lagi. Nah, hikmah menghindari sifat serakah. Dilanjutkan lagi dengan mari menghindari sifat kikir, pengertiannya, ciri-ciri kikir, terus contohnya, nah dan sebagainya. Kemudian ada lagi hikmah sifat kikir. Nah, dan terakhir membaca kisah Qarun. Kisah Qarun yang di sini, yang di LKPD ini kurang lebih ceritanya dari yang di video tadi. Nah, selanjutnya kalian akan menjawab tes gitu. Penilaian yang 4 itu yang kalian jawab. LKPD-nya akan diberikan nanti. Jadi untuk sementara kalian jawab di buku kalian masing-masing yang 4 macam itu. Yang pertama sebutkan sifat-sifat celak yang dimiliki Qarun. Yang kedua jelaskan pengertian kikir dan serakah. Yang ketiga jelaskan bahaya memiliki sifat kikir dan serakah. Yang keempat sebutkan manfaat menghindari sifat kikir dan serakah. Silakan kalian jawab dengan waktu itu.
mencela sifat kikir dan serakah. Jadi jangan sekali-kali mempunyai sifat kikir ataupun serakah. Jangan sekali-kali berpikir bahwa harta yang kita miliki adalah punya kita, hasil jerih payah kita. Karena kalau kita berpikir seperti itu, maka kita sama dengan Qarun. Maka harta yang kita miliki akan ditenggelamkan bersama kitanya. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Salah hilaf ibu mohon maaf. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa sesudah belajar yang akan dipimpin oleh Fajar insan pertama. Bismillahirrahmanirrahim.